Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan najati indallahi yaumal qiyamah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada. Alhamdulillah, pagi ini yang merupakan salah satu kenikmatan yang indah yang Allah berikan pada kita, yang patut untuk kita syukuri bersama, di mana banyak taburan kebaikan dan keberkahan yang Allah hadirkan pagi ini bersama kita. Yang pertama, keberkahan pagi yang mana Nabi kita alaihi salatu wassalam mendoakan kebaikan, keberkahan untuk umatnya. Allahumma barik lana fi uli ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku di pagi harinya. Keberkahan kita melakukan salat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan keberkahan kita saling menyalami saudara-saudaranya dalam kebaikan, mencintai saudara-saudaranya. Maka keberkahan-keberkahan yang Allah taburkan pada pagi ini, kita berharap Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam setiap hari dalam kehidupan kita. Salat dan salam tak lupa dan tak bosan kita sampaikan untuk junjungan kita Muhammad alaihi salatu wassalam, manusia yang paling terbaik yang berada di muka bumi ini, dengan mengatakan ana akhsyakum wa atqakum lillah, saya adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Dan tentunya juga dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia dan akhlaknya dan paling beradab, baik itu pada dirinya dan pada Allah Subhanahu wa taala, dan pada sesama para sahabat yang hidup di zaman itu, yang selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kaum muslimin secara umum, dan bahkan memiliki adab dan akhlak yang mulia kepada musuh-musuh Islam di zaman itu. Bahkan diakui oleh mereka, tidak ada orang yang paling dicintai, baik itu oleh kawan maupun lawan, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pagi ini kita belajar bagaimana adab-adab mulia itu dari dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita tiru dan kita contoh bagaimana kehidupan kita sesama saudara kita. Ikhwafillah, pagi ini kita akan belajar tentang adab-adab bergaul, babu adabi muasyaratil ikhwan, yaitu adab-adab bergaul sesama saudara kita, internal kaum muslimin, sesama umat Islam. Bagaimanakah harusnya kita? Yang pertama, sebelum kita memasuki tentang apa saja yang menjadi adab yang mesti kita perhatikan di dalam kitab ini, didahului dengan ayat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang berkasih
yang akrab di dunia, mereka ini akan menjadi musuh atau saling memusuhi di akhirat kelak, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembira bagi siapapun yang beriman dan bertakwa. Kita bangun persahabatan kita bangun ukhuwah kita di atas iman ini. Banyak orang yang berkawan bersahabat tapi menjadi musuh nanti di hari kiamat. Apa sebabnya? Karena tidak membangun persahabatan keakraban itu di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di hari kiamat ya Pak ya. Di dunia ini saja terkadang sudah bermusuhan. Kapan itu? Bila mana persahabatan dibangun dengan maslahat duniawi. Ada maunya dia dekat, ada maunya dia akrab. Tapi bila mana telah selesai kepentingan pribadinya, usahanya, bisnisnya, maka dia akan berbelok kepada yang lain. Sering kita dengar bahasa ada udang di balik bakwan di balik batu. Ini pagi hari ini bicara bakwan enak. Ada udang di balik batu kata orang. Kalau ada maunya dia dekat. Kalau sudah habis maslahat dia tinggalkan kawannya. Itulah kondisi orang yang ada dalam kehidupan kita bila mana persahabatan tidak dibangun di atas iman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian beruntunglah orang-orang yang membangun persahabatannya, perkenalannya, ukhuwahnya di atas iman kepada Allah. Maka rugi kita sebagai jamaah Masjid Guru atau masyarakat sekitar, kita bertemu di masjid, saling kenalan, saling sapa, saling bersalaman. Jadikan itu sebagai dasar iman persahabatan kita, pertemuan kita di masjid ini. Ya, maka itu izinkan saya mengatakan kalimat seperti mana yang disuruh oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, bila mana kalian mencintai saudara kalian, maka katakanlah inni uhibbukum fillah. Akan kita bahas nanti pada poin yang kedua. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Yang kedua, Nabi berpesan dalam sebuah sabdanya, ar-rajulu ala dini khalilihi. Ya, seseorang itu akan berada pada kebiasaan agama saudaranya, sahabatnya, temannya. Nah, falyanzur ahadukum may khalil, maka lihat siapa orang yang bisa dijadikan sahabat. Berkawan boleh, tapi sahabat dekat mungkin tidak bisa. Ada orang yang tipenya subhanallah, ya, kalau berkawan dengan kita terkadang kita dimakannya. Ada orang yang berteman dengan kita yang dikerjakannya dan seterusnya. Maka silakan bergaul, tapi pilih orang-orang yang memang pantas untuk kita jadikan sahabat dekat, karena dia akan memberikan pengaruh pada bukan hanya sekedar sikap dan akhlak, bahkan pada nilai-nilai agama kita akan terpengaruh oleh dia. Nah, oleh karena itu khafillah rahimakumullah, berikut ini adalah poin-poin adab yang mesti kita jaga di saat kita bergaul di dalam kehidupan kita sesama saudara-saudara kita. Yang pertama, ikhtiyarur rafiqil wal jalis, memilih teman ya, dan memilih orang-orang yang bisa kita duduk bersamanya. Tidak semua orang bisa kita jadikan sahabat. Tidak semua orang bisa kita jadikan ya teman duduk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis yang sudah kita bacakan tadi. Apa makna hadis itu? Annal insan ala adati sahibihi wa tariqatihi wa siratihi. Kita manusia ini, Pak, akan terikat kuat dengan kebiasaan orang yang selalu bersama dia. Tidak bisa kita pungkiri itu. Akan sangat terikat kita dengan kebiasaannya, dengan gaya hidupnya, dan bahkan mungkin dalam materi pembicaraannya. Itu akan tersibghah kita, akan terwarnai kita oleh orang-orang yang
berada dengan kita. Makanya para ulama as-salafus salih selalu memberikan kepada kita nasihat, kita dapatkan dalam kitab-kitab mereka bahwa tidak boleh kamu berteman kecuali dengan orang yang telah memang secara akidahnya benar. Secara akidahnya benar. Tidak boleh duduk dengan mereka kecuali dengan orang-orang yang betul-betul memiliki semangat di dalam agama ini dengan semangat yang benar. Oleh itu ikhwafillah rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda, la tusahib illa mu'minan. Bayangkan itu ya. Jangan engkau berkawan, berteman kecuali dengan orang beriman. Apa sebab Nabi larang berkawan dengan yang tidak beriman? Karena bisa jadi itu akan mewarnai kehidupan kita, akan merubah pola dan kebiasaan kita yang sudah baik. Bahkan Nabi berpesan, wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Tidaklah ada orang yang makan makananmu ya, kecuali orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa Pak? Karena mesti orang bertakwa makan harta kita. Nah, siapa yang bisa jawab? Artinya, nah ini sendiri Nabi berpesan. Kenapa Nabi berpesan ya? Tidaklah berkawan kecuali dengan orang beriman, dan bahkan tidaklah ada yang makan hartamu, ya, makananmu kecuali orang bertakwa. Kenapa? Karena orang bertakwa pertama, kalau dia tumbuh dari makanan yang kita berikan itu, dia akan sehat, dia akan melakukan ibadah. Lebih daripada itu apa? Setelah dia makan makanan kita, dia akan mendoakan orang yang memberi makan. Kan sunnahnya begitu. Ketika orang kasih kita makan, minum, kita doakan dia, orang yang kasih makan dan minum kepada kita. Dan itu hanya dimiliki oleh orang yang bertakwa. Orang tidak bertakwa tidak tahu dia apa. Untuk dirinya sendiri pun ada doa untuk dia, apalagi untuk orang lain. Paling tidaknya dia akan katakan jazakallah khairan, ya kan, barakallahu fiik. Makanya Nabi SAW katakan, bila mana ada orang yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas kebaikan orang itu. Balas kebaikan orang itu. Kalau ada orang yang memberikan kebaikan kepada kita, maka fakafi'uh, balas kebaikan orang itu. Berikan balasan. Kalau dia tidak bisa memberikan dengan lebih baik dari apa yang dia berikan, paling tidak kita berikan doa. Semoga Allah berkahi harta antum, Allah berkahi keluarga antum. Ya. Seperti mana Abdurrahman ibn Auf di saat ditawarkan, ya, dua hal ya, ditawarkan kepadanya, ya, saudara yang dipersaudarakan oleh Nabi kita alaihissalam, Abdurrahman ibn Auf, ditawarkan kepadanya, aku punya harta, aku bagi dua dengan kamu. Aku punya istri lebih dari satu, aku akan ceraikan, dan setelah habis masa iddah kamu nikahkan. Maka Abdurrahman mendoakan saudaranya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pada hartamu dan keluargamu. Walakin dulluni ala suq. Abdurrahman minta tunjukkan kepadaku pasar. Dia kalau melihat pasar nampak peluang uang. Itulah kehebatan Abdurrahman ibn Auf. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka Nabi berpesan tidak boleh berkawan ya kecuali orang beriman, dan tidak boleh makan makananmu kecuali orang bertakwa. Karena apa? Karena banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari orang-orang yang bertakwa. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Nah, di dalam makna wala ya'kul ta'amaka illa taqi, Al-Khattabi mengatakan innama ja'a hadza fi ta'amid da'wah da'duna ta'amil haja. Maksud di sini adalah makanan yang memang itu adalah undangan. Maka mengundang orang ya ada ta'amud da'wah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi
miskinan wa yatiman wa asira. Orang miskin diberi makan, anak yatim diberi makan, dan orang-orang tawanan juga diberi makan. Makanan yang diberikan itu ikhtal kiram syaratnya ada ala hubbihi, bukan sisa, bukan yang tidak dia suka, tapi berikan makanan yang ia suka, yang ia makan kepada orang lain, karena itu bukti cinta dia kepada saudaranya. Bukan makan tidak suka sudah beri orang, atau makanan yang sudah ya di luar apa dia beri orang, enggak. Tapi berusaha untuk memberi itu adalah ya apa yang ia sukai. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Nah, kebalikannya wa rafiqus su' wa jalisus su' madarratuhu mutahaqqiqatun la muhalah. Di dalam poin ini, pembahasan yang kedua ini, bahwa teman yang buruk, bahwa kawan yang tidak baik itu bahayanya betul-betul ya tidak bisa dihindarkan. Tidak bisa, Pak. Bahaya orang yang tidak baik itu pelan-pelan akan masuk dan akan mewarnai kita. Sampai Nabi kita alaihi salatu wassalam membuatkan sebuah perumpamaan, ya. Masih ingat kita? Mathalul jalisis salih, seperti apa? Wasu'i kahamilil miski wa nafikhil khir. Perumpamaan orang yang berkawan dengan orang yang baik itu seperti orang yang berkawan dengan penjual minyak wangi, dan berkawan dengan orang yang buruk seperti orang yang pandai besi. Apa beda keduanya? Kalau berkawan dengan orang penjual minyak wangi, pasti akan kita dapatkan kewangiannya, ada aromanya. Paling tidak walaupun tidak ada uang ketika itu, mana nih produk yang baru? Coba boleh? Boleh. Ini tester, silakan dicoba. Kita coba. Alhamdulillah dapat kita aroma yang wangi. Itu berkawan dengan orang yang baik begitu. Kebaikan dia akan menular kepada kita. Maka kita disuruh untuk berkawan dengan orang-orang yang beriman, bertakwa, berakhlak, karena itu akan mengalir kebaikannya kepada kita. Begitu sebaliknya, berkawan dengan orang buruk seperti nafikhil qir, seperti orang yang berkawan dengan pandai besi. Ya, paling tidak kalau duduk di situ aroma asapnya telah ya apa namanya? lengket ke baju kita, ke celana kita, atau mungkin ada api-api yang terbang, bahkan mungkin bisa membakar dari baju dan celana kita. Ikhwal kiram rahimakumullah. Maka oleh karena itu, ikhwafillah, kita harus memilih, tidak boleh tidak, untuk memilih teman, ya, kawan dan teman duduk kita. Siapa yang harus kita duduk bersamanya, kita harus sudah pilih, ya. Dan ini bukan hanya untuk kita, ikhwatul kiram. Pesan ini juga kita sampaikan kepada anak-anak kita, agar mereka nanti bergaul tidak sembarangan orang, duduk tidak bersama siapapun, tapi mesti sudah kita ingatkan, nah, berkawanlah dengan orang-orang baik dan duduklah dengan mereka orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab yang mesti kita miliki di sesama bergaul, ada bergaul sama kita, al-mahabbatu fillah. Apa itu? Mencintai karena Allah. Kalau mencintai karena Allah itu tidak ada beban, Mbak. Tidak ada beban. Kenapa? Karena memang bukan ada unsur duniawi di sana. Tidak ada maslahat-maslahat pribadi. Saya dekat dengan antum bukan ada urusan pribadi saya. Anda melihat dirinya orang saleh, orang taat, ke masjid, sehati saya mencintai dia karena Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan a'zam maqamatil ukhuwah, di antara perekat ukhuwah, ya, antakuna fillahi walillah, di antara yang paling agung di dalam pengikat ukhuwah kita ini adalah persahabatan yang dibangun karena Allah,
ya subhanahu wa ta'ala. La linaili mansab, bukan karena untuk mendapatkan jabatan, kedudukan. Hari ini kan kita lihat nih, orang-orang tentu baru dilantik misalnya, maka atasannya pandai-pandai dia untuk mencari, ya membawa diri kan, agar dapat nanti jabatan dan kedudukan. Enggak. Wala li tahsili manfaatin ajilatin aw ajila, bukan untuk juga mendapatkan manfaat baik dalam waktu dekat ataupun waktu panjang. Nah, bukan itu ikhwah. Kita ingin bersahabat dengan antum, dengan saudara kita itu karena Allah Azza wa Jalla. Tidak ada unsur yang lain. Wala min ajli kasbin madiyin, atau bukan juga untuk karena mendapatkan ya keuntungan duniawi atau keuntungan materi. Tidak. Tapi semata-mata lillah subhanahu wa ta'ala. Maka bila mana kita bersahabat karena Allah, atas dasar Allah, maka dia akan lapang. Tidak akan banyak beban yang dia tanggung. Karena kalau ada unsur duniawi, orang akan bersikap itu apa? Akan hati-hati, ya. Bahkan kalau salah pun orang itu tidak akan ditegur, ya. Kenapa? Karena takut kalau ditegur akan tersinggung. Nanti saya tidak dikasih jabatan, atau nanti saya tidak mendapatkan posisi ini dan itu. Tapi bila mana dia bersahabat karena Allah, Pak, bila mana saudaranya salah, dia tidak akan segan-segan. Akhi, bukan seperti itu. Ana ingatkan antum, Allah tak boleh kita melakukan itu. Dia terima pun tidak terima itu tidak ada beban kita. Kenapa? Karena menyampaikan lillah azza wa jalla. Semoga kalimat yang kita sampaikan itu menjadi sebab Allah mengampunkan dosa kita. Menjadi sebab lisan itu yang menjadikan kalimat itu yang bisa menyebabkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Maka di hari kiamat pun nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada mereka-mereka yang membangun hubungan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, innallaha yaqulu yaumal qiyamati, di hari kiamat Allah akan berkata, ainal mutahabbuna bijalalil yaum. Bayangkan, mana dulu orang-orang yang dulu berkawan, ya, bersahabat karena kemuliaanku. Bayangkan, ainal mutahabbuna bijalali. Apa kata Allah? Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Berkawan di dunia dengan dasar iman kepada Allah itu akan memberikan manfaat besar di hari kiamat. Mungkin hari ini kita tidak menyangka, mengira apa-apa gitu, tidak ada rasa manfaatnya, mungkin tidak terbayang, bahkan mungkin tidak ada yang bisa memahami seperti itu. Tapi ternyata dalam hadis ini disebutkan Allah akan panggil mana yang dulu di dunia orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku berikan kepada mereka naungan. Di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita mau, Pak, membangun hubungan kita, persahabatan kita ini karena Allah Subhanahu wa taala? Rugi rasanya, ya, kita tidak membangun hubungan kita atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabazilina fiyya. Allahu akbar. Maka bagi kata Allah Subhanahu wa taala, wajib mendapatkan cintaku. Siapa mereka? Wajabat mahabbati lil mutahabbina, bagi orang-orang yang mencintai karenaku. Dia akan mendapatkan cinta Allah. Orang yang berteman, berkawan, bersahabat karena Allah dapat cinta Allah. Yang kedua, wal mutajalisina fiyya,
Mereka duduk karena Allah, bukan karena urusan ini dan itu, tapi duduk ya bercengkrama, berbincang karena Allah Subhanahu wa taala. Ada kebaikan yang mereka bicarakan di sana. Seperti mana dulu para sahabat yang ngajak sahabat lain, hayya nu'minu binasa'ah. Katanya begitu. Mari kita duduk sejenak menghangatkan iman kita. Itu namanya julus karena Allah. Di antara julus karena Allah ya, julus di majelis ilmu seperti ini, duduk seperti ini. Kan ada unsur duniawi kita di sini, tidak ada. Bahkan mungkin habis sholat kita langsung boleh pulang, ya kan? Bisa ngopi dan bisa makan bersama keluarga. Tapi kita ingin mendapatkan keberkahan, kebaikan, pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, yang ketiga orang-orang mendapatkan cinta Allah adalah al-mutazawirina fiyya. Orang-orang yang saling datang menziarahi karena Allah. Kita masih ingat hadis yang luar biasa keutamaan menziarahi saudaranya. Di mana saat dia menziarahi saudaranya itu datang siapa? Ya, malaikat yang berubah menjadi manusia. Dia bertanya kepadanya, ya anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Seorang laki-laki yang datang menjenguk saudaranya di sebuah tempat yang jauh. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malikan. Allah utus malaikat dan kemudian berubah menjadi manusia. Falamma ata alai an qala aina turid. Maka malaikat itu berkata kepadanya, kemana kamu pergi? Hendak kemana engkau pergi? Qala uridu akhan li fi hadhihi qaryah. Saya ingin pergi ke sebuah kampung itu karena ada saudara saya di sana. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha? Apakah ada nikmat yang kamu keterima darinya nanti? Qala la. Tidak ada. Karena saya hanya mencintainya karena Allah. Tidak ada unsur duniawi. Tidak ada saya dapatkan apa-apa. Qala la ghaira anni ahbabtu fillah azza wajalla. Tidak ada kecuali hanya aku mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Qala fa inni rasulullah ilaik bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Ketahuilah, kata dia, saya adalah utusan Allah yang menyampaikan pesan Allah bahwa Allah mencintai kamu seperti mana kamu mencintai saudara. Allahu akbar. Makanya ketika ingin mendatangi saudara kita itu, bangun dulu lillah, datangi karena Allah Subhanahu wa taala. Ingin berkunjung, ini musim-musim libur nih, ya kan? Ingin berkunjung ke kampung saudara kita, keluarga kita, niatkan dalam hati berkunjung karena Allah. Semoga kita mendapatkan kebaikan, pahala dari apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang mulia ini. Ya, kita mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Jadikan kedatangan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Itu yang kedua ya, bahwa membangun persahabatan itu karena Allah, bukan karena unsur duniawi, bukan karena unsur materi, bukan karena ingin mendapatkan kedudukan dan jabatan dan lain sebagainya. Tapi bangunlah karena Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang bersahabat karena Allah wajib mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-bashashatu wal-layyinu wat-tawaddudu lil ikhwan. Bahwa kita bergaul dengan muka yang ceria. Yang kedua dengan lemah lembut. Yang ketiga dengan penuh kasih sayang. Memang tidak semua orang ya bisa berkawan dengan muka yang ceria, dengan sikap yang lemah lembut, dan tidak pula dengan cinta dan kasih sayang. Tapi Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Apa arti hadis ini? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Apa artinya? Pernah dengar hadisnya? Nabi berpesan ini, jangan engkau anggap remeh ya kebaikan yang kecil itu. Jangan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah engkau anggap remeh kebaikan itu. Walau antalqa akhaka biwajhin talik. Meski kamu hanya bisa menghadapi, berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria.
Kalau itu bisa dilakukan, hanya itu bisa dilakukan, lakukan. Bertemu dengan kawan dengan wajah yang ceria, itu adalah sedekah. Apalah yang bisa saya berikan untuk dia kecuali hanya senyum. Lakukan itu. Karena itu kata Nabi SAW, kebaikan. Dan jangan anggap, terkadang kita merasa bersalah, tidak ada yang bisa saya bawa dari ya oleh-oleh ataupun mungkin dari bingkisan. Paling tidak bingkisan wajah kita yang dengan senyum ya datang bertemu dengan kawan kita, bertemu dengan dia, cerialah wajah kita. Tunjukkan kita gembira, bahagia bertemu dengannya. Itu pun sudah cukup sebagai hadiah persahabatan kepada kita. Ikhwah fillah rahimakumullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan bernilai sedekah. Wa inna minal ma'rufi, di antara bentuk kebaikan itu wa antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan lupa itu kebaikan itu. Senyum dengan saudara kita itu kebaikan. Apalagi sudah sesama ngaji ini. Belajarlah untuk saling senyum gitu ya. Belajar kita saling senyum kepada saudara kita. Itu tanda kita ini orang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, di antara hal yang paling sedikit yang bisa kita berikan kepada saudara kita adalah dengan wajah yang ceria. Itu paling sedikitnya itu, Bang. Boleh kita bawa bingkisan atau bawa hadiah. Kalau hanya itu bisa kita mampu berikan itu. Itu pun terkadang enggak bisa diberikan oleh saudaranya. Dalam mana jumpa, Masya Allah tabarakallah, ya, tidak ada senyuman sedikit pun. Sedih hati kawan kita, ya, sedih hati kawan kita. Apalagi misalnya kita sudah belajar, kita sudah ngaji dan kita sudah tahu adab-adab. Ada mungkin kawan kita yang barangkali hidupnya tidak seberuntung kita mendapatkan suasana keilmuan, belajar agama dengan baik, belajar dengan kajian-kajian di dalamnya adalah kajian-kajian yang menekankan kepada ittiba' as-salafus salih, ittiba' Nabi SAW dan mencontoh para as-salafus salih atau adab yang mulia. Tidak seberuntung kita hidup di kota mendapatkan pencerahan. Mungkin dia teman di kampung yang kehidupannya juga sederhana. Seperti dulu kita meninggalkannya, masih seperti itu keadaannya hari ini. Maka itu sangat dibutuhkan dan sangat kita berikan. Yang sangat utama adalah di antaranya senyum. Barangkali dengan senyum kita berikan itu, dia akan merasa bahwa subhanallah, sungguh jauh perubahan kawannya ini yang dulu main air, main dan seterusnya, mencari ikan di kampung, sekarang sudah berubah dari sisi penampilan, dari sisi semangat beragama. Maka rangkul saudara kita itu. Terkadang itu yang luput di antara saudara kita ini. Mentang dia belum ngaji, belum iltizam dengan sunnah Nabi SAW dan kebanyakannya belum dia pahami, terkadang diabaikan, tidak disapa, bahkan dicuekin. Dan itu adalah sesuatu yang sangat tidak tepat dalam kehidupan kita. Ikhwal kiram rahimakumullah. Wal-linu war-rifqu wa tawaddud mimma yuqawwir rawabit bainal ikhwan. Bahwa berlemah lembut, kemudian berkasih sayang, itu adalah salah satu bentuk yang akan menguatkan tali ukhuwah kita. Akan menguatkan tali ukhuwah kita apa? Berlemah lembut dan berkasih sayang. Karena tak ada orang yang suka kepada orang yang kasar. Ada enggak yang suka? Enggak ada, Pak. Enggak ada orang yang suka kepada orang yang sikap kasar, orang yang kata-katanya menyakitkan. Tidak ada orang yang suka seperti itu. Maka jadilah kawan sahabat yang memang berlemah lembut dan berkasih sayang kepada sahabat-sahabatnya. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Nah, di antara hal yang bisa menguatkan persaudaraan kita itu adalah hadiah. Ya. Hadiah ini perkara yang sangat luar biasa. Nabi kita katakan tasafahu yudhibul ghil. Bersalamanlah, saling bersalamanlah kalian. Karena itu akan menghilangkan apa? Kebencian di hati.
wa tahadu, hendaklah kalian saling memberikan hadiah. Tahabu, kalian akan saling mencintai. Ini hadiah itu akan mendatangkan cinta, ya kan? Wa tadhhabas syahna, dan itu akan menghilangkan permusuhan. Jadi kalau ada orang yang mungkin selisih pendapat dengan kita, salami dia. Atau lebih daripada itu, kirimkan hadiah untuk dia. Karena itu akan menghilangkan permusuhan, menghilangkan kebencian dalam hatinya. Bahkan disebutkan hadayan nas ba'duhum li ba'din, hadiah antara sesama manusia atau saling memberikan hadiah di antara manusia, tawalladu fi qulubihimul wisalah, akan melahirkan di hati itu ya kebersamaan, ya kecintaan, wa tazra fi dhamiri hawan wa wuddah, dan akan tumbuh di dalam hati seorang itu cinta dan kasih, wa taqsuhum idza hadaru jamalan, dan itu akan memberikan kepada mereka keindahan di saat mereka saling hadir bertemu. Jadi kalau kita saling memberikan hadiah, sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan kita. Yang keempat, ikhwal kiram rahimakumullah, istihbab bazlin nasiha wa ya min tamamil ukhuwah. Di antara hak saudara atas saudaranya adalah saling memberikan nasihat. Itu adalah kebaikan. Di antara bentuk kesempurnaan ukhuwah kita, saling memberikan nasihat antara kita. Dan itulah teman sejati, orang yang mengingatkan kita di saat kita tergelincir. Bukan teman yang sejati itu teman yang ketawa dan diam saja di saat kita terjatuh dan tergelincir kepada kesalahan. Tapi teman yang sejati adalah orang yang mengingatkan kita dalam keadaan kita ya baik dan dalam keadaan kita, apalagi dalam keadaan kita tergelincir. Dan itulah sahabat yang mesti kita syukuri kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ad-dinu an-nasihah, agama ini nasihat. Kunna liman ya Rasulullah, qala lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Ini nasihat. Pagi ini kita saling ana hari ini memberikan nasihat dalam majelis ini. Satu saat adalah ana siap untuk dinasihati. Begitulah kehidupan kita, saling memberikan nasihat, dan itu akan menambah kebaikan dan keberkahan ya persahabatan kita. Yang kelima, at-ta'awunu fima bainal ikhwan. Di antara hak saudara dan adab bergaul adalah saling tolong menolong antara kita dan saudara kita. Karena itu adalah bukti nyata. Di saat kita menolong saudara kita, itu bukti kalau kita mencintai dia. Bila mana saudaranya membutuhkan, kita datang hadir. Dan itu akan sangat mengobati hati yang ditolong, dan bahkan membahagiakan orang yang ditolong. Ya, Masya Allah. Maka dalam Islam sendiri, di mana al-mu'min lil mu'min kal bunyan, kata Rasulullah SAW. Kita ini ibarat satu bangunan yang kokoh, yashuddu ba'duhu ba'dha wa sabbaka baina asabihi, yang saling menguatkan satu sama lain. Dan Nabi SAW ya mempererat, seperti mengikat antara jari jemarinya. Seperti inilah kita ini bersaudara, bukan saling sikut menyikut, atau bukan saling kita membenci antara kita ini, tapi kita saling membantu antara sesama kita. Yang keenam, tawadhu al-ikhwan fima bainahum wa adam at-takabbur awil fakhr alaihim. Kita saling berusaha untuk merendahkan diri, tidak saling menyombongkan diri. Saya lebih banyak harta dari kamu, saya lebih hebat dari kamu, saya lebih tinggi jabatan dari kamu, saya harus dimuliakan oleh kamu. Tidak begitu berkawan. Saling tawadhu antara sesama kawannya. Karena itu akan
melanggengkan hubungan, tudimul usra bainahum, akan melanggengkan ya kebersamaan. Kalau orang bertemu dengan kita Pak, dia tawadhu, gimana hati kita? Pasti suka. Dan sebaliknya, ya, sebaliknya kita tawadhu kepada orang lain, kita pasti disukai orang. Sebagaimana kita menyukai dia karena tawadhu'nya, maka dia pun akan menyukai kita karena tawadhu kita. Tapi bila mana kita dapatkan kawan sedikit ya menyombongkan diri, sedikit mengatakan dirinya hebat, ya, tahu semua informasi, tahu semua orang, tahu semua berita, kalau bicara dia yang harus didengar orang, bagaimana perasaan kita dengan berkawan dengan orang seperti ini? Ya, ma'assalamah, gitu kan? Kita nggak suka itu. Maka hak saudara kita, di antara adab-adab yang mesti kita jaga adalah menunjukkan kita tawadhu kepada saudara-saudara kita. Ikhwah fillah, ya, di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu. Apa artinya? Tidak ada satu orang yang bertawadhu karena Allah, tidak ada satupun siapapun yang tawadhu karena Allah kecuali Allah angkat. Enggak perlu kita diangkat orang, Pak. Kalau diangkat orang, kalau tinggi-tinggi jatuh sakit, ya Bang. Tapi kalau Allah yang mengangkat, tidak akan pernah hina. Diangkat orang terkadang kita ini ya ada masanya, ada saatnya. Disanjung orang kalau dia berposisi, dicintai orang kalau dia punya pengaruh, dibanggakan orang kalau dia punya harta yang banyak, diangkat orang. Tapi bila mana telah diangkat tinggi-tinggi, jatuh, sakitnya bukan main. Biarlah Allah yang mengangkat kita. Dengan cara seperti apa? Merendahkan diri kita kepada orang, Allah yang akan meninggikan kita. Tapi bila mana kita ditinggikan orang, belum tentu Allah akan meninggikan kita. Begitu banyak pelajaran dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika orang semuanya ya memuliakan, menghargai, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tawadhu'nya Allah yang mengangkat derajatnya. Karena derajat itu tidak bisa dibuat-buat, memang Allah yang memberikannya karena akhlak dia, karena kebiasaannya. Nah, yang ketujuh, husnul khuluq, ya, di antara hak saudaranya adalah bergaul dengan akhlak yang baik. Nabi kita SAW mengatakan khiyarukum ahsanukum akhlaqa, yang terbaik di antara kita semua, di antara kalian semua, kata Rasulullah, orang yang paling baik akhlaknya, bukan yang paling tinggi kedudukannya. Nggak ada di situ. Bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling ya pengaruh di tengah masyarakatnya, enggak. Tapi khiyarukum, yang terbaik di antara kalian, ahsanukum akhlaqa, yang paling baik akhlaknya. Itu dia. Kalau dia kaya baik akhlaknya, kalau dia punya posisi dan kedudukan baik akhlaknya, kalau dia berpengaruh baik akhlaknya, anileh luar biasa ini. Ya kan? Tapi bila mana unsur duniawi tadi dia miliki, tapi tak punya akhlak, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya kita kejar apa? Kita memiliki akhlak yang mulia. Dan bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa khairun nasi ahsanuhum khuluqa, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Taib, yang kedelapan, sedikit lagi ya, adalah salamatus sadar, lapang dada kepada saudara. Ini yang terkadang sulit dalam kehidupan masyarakat kita bergaul. Tak lapang dada kita ini, sempit kepada saudara-saudaranya, ya kan? Maka Nabi SAW ya memberikan kepada kita sebuah nasihat yang indah. Wa kana min du'aihi waslul sakhimata qalbi. Ya Allah, hilangkanlah ya keburukan dari hatiku. Sakhima bisa hasad, bisa dengki, bisa kebencian, hilangkan ya Allah dalam diri. Minta sama Allah SWT agar kita bisa lapang kepada saudara kita, agar bisa kita lapang dada kepada saudara-saudara kita. Yang kesembilan, ihsanul dzan bil ikhwani
wa adami tajassusi alaihim, berbaik sangka kepada saudaranya, tidak tajassus. Apa tajassus itu? Memata-matai, ingin tahu siapa dia terus memata-matai. Itu enggak, bukan itu sikap yang baik, tapi kita berbaik sangka dan kita bergaul dengan lapang dada. Allah katakan, Nabi kita alaihi wasallam katakan, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits wa la tahassasu wa la tajassasu. Allah juga katakan, istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Jauhkan prasangka karena kebanyakan prasangka itu dosa. Dan Nabi SAW tadi katakan, tak kalian jauhkan prasangka kalian, karena prasangka itu adalah pembicaraan yang paling dusta. Tak boleh kita saling memata-matai saudaranya, dimata-matai kemana dia pergi, kemudian jam berapa dia pulang, apa kerjanya, tidak perlu. Maka kita sebagai orang, kita cukup berkawan dengan lapang dada, tidak perlu kita memata-matai saudaranya dengan mencari kekurangan dirinya. Yang ke-10, al-'afwu 'aniz zallati wa kadhmil ghaidh, memaafkan kesalahan bila mana itu terjadi kepada kita. Dan yang terakhir, an-nahyu 'anit tahasud wat tabawud wal hijr, dilarang kita saling hasad, saling membenci dan saling membelakangi. Tak boleh, karena memang bersaudara dengan manusia. Ingat, bukan bersahabat dengan malaikat. Manusia penuh dengan kesalahan dan kekurangan. Dan itu harus kita pahami itu. Kita berkawan dengan orang yang memang seperti kita banyak kekurangan. Tidak ada orang yang tidak punya salah dan kurang. Tapi ada kesalahan-kesalahan yang memang menjadi tabiat, dan ada pula kesalahan yang dikerjakan dengan sengaja kepada kita. Maka bila mana kita berkawan, jauhkanlah hasad, saling dengki, dan kemudian memberikan maaf kepada dia. Kemudian ternyata ada yang terakhir lagi tentang adab ini, tidak boleh memanggil saudaranya, sahabatnya dengan panggilan gelar-gelar yang buruk. Tidak boleh itu. Tak boleh kita memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, sehingga itu membuat terluka dan bahkan membuat hati saudara kita ini tersinggung dengan ucapan kita. Nah, di antara hak saudara kita juga adalah kita dianjurkan untuk mendamaikan saudara kita yang sedang bertikai antara sesama kawannya. Tidak boleh kita biarkan, kita hadir memberikan jalan dan solusi terhadap permasalahan dia dengan saudara-saudaranya. Termasuk di antara haknya juga hifdzus sir wa adam ifsya'ihi, tidak boleh kita menyebarluaskan rahasia yang itu dia pesankan kepada kita, ini rahasia jangan diceritakan ke orang lain. Tidak lama daripada itu temu dengan orang lain, ini rahasia jangan ceritakan tentang dia. Berikutnya ini rahasia juga, sudah menjadi rahasia bersama. Tidak ada lagi rahasia. Bukan begitu. Rahasia berarti sesuatu. Maka Nabi SAW kalau ada kawan ingin menyampaikan sesuatu dengan kita, tengok dia kiri dan kanan, berarti yang disampaikan itu penting, maka jaga apa yang disampaikannya itu. Apalagi terkait dengan aib, kekurangan diri, dia menceritakan mungkin kepada kita agar dia mendapatkan solusi gitu agar dia mendapatkan pandangan-pandangan, malah kita menceritakan keburukan dia. Waliyadzubillah. Barakallahu fikum. Demikian pembahasan kita pada pagi yang mulia ini. Semoga Allah berikan kepada kita akhlak yang mulia, dan Allah berikan kepada kita kemudahan untuk sama bergaul dengan baik. Apalagi sudah ngaji bersama, duduk bersama dalam majelis ilmu sering, maka saling memberikan doa dan saling memberikan support dan saling memberikan nasihat antara sesama kita. Bahwa anda butuh juga nasihat dari saudara sekalian, dari ikhwah sekalian, dan itu adalah salah satu hak yang harus anda dapatkan dari saudara saya, salah bentuk cintanya kita karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga satu hari nanti kita bisa duduk lebih panjang dalam segmen yang berbeda,
dan saling menguatkan antara sesama, dan semoga Allah SWT kumpulkan kita di surganya ya, sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Barakallahu fikum wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fi ibqal qabid al-jamrah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara. Di situ.